Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Umar Zaki, tempat kita berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Insyaallah kita akan membahas beberapa soal dari tryout untuk persiapan seleksi P3K. Di kesempatan berbahagia ini kita akan membahas beberapa soal yang terkait dengan masalah aljabar. Langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Soal berikut saya rasa tidak terlalu sulit, cuma saya hanya ingin menampilkan penyelesaian dengan bukan seperti biasa, agak lain-lain sedikit ya. Berarti 6x ditambah 3 itu kan berpangkat 2, berarti dikalikan 2 kali. Seperti kita mengali biasa. Kali, boleh dari belakang, boleh dari depan, negatif 6x kali 6x berarti 36x pangkat 2, ini dikali ini, kurang 18x. Selesai ini, 3 lagi. 3 dikali negatif 6x, berarti negatif 18x. 3 kali 3, positif 9. Jumlah 36x pangkat 2 kurang 36x tambah 9. Bagian C. Untuk soal berikutnya, diketahui 3 log 5 ya. Jadi mungkin begini, 3 log 5 sama dengan P. 3 log 11 sama dengan Q. Yang ditanyakan adalah 15 log 270, 5 sama dengan apa? Ya tentu dinyatakan dalam P dan Q. Kita akan menggunakan beberapa sifat dari bentuk logaritma. Misalnya A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Ya, kemudian kalau kita punya A log B itu tentu sama dengan log B dibagi dengan log A dengan bilangan dasar P, di mana P-nya harus positif dan tidak boleh 1. Dan beberapa sifat yang lain. Tetapi saya ingin menunjukkan satu cara, yang cara ini diperkenalkan oleh Pak Anang yang saya pernah lihat, ingin berbagi kepada saudara-saudaraku sekalian. Caranya kalau menurut saya relatif gampang. Jadi caranya yang pertama, kita tulis dulu soalnya, 15 log 275. Ini kita ubah menjadi log 275 per log 15. Ya. Nah, setelah itu, kita ubah 275 dan 15 ini menjadi bentuk perkalian dari angka-angka yang ada. 3, 5, atau 11. Ternyata ini sama dengan log 11 dikali 25 kan? Berarti 5 kali 5. Yang di bawah log 3 kali 5. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan hasilnya? Kita lihat. Kita harus mengambil bilangan dasar. Dasar ya. Kita boleh memilih 3, 5, atau 11. Kalau begini soalnya tentu lebih enak kita ambil dasar 3. Nah, sehingga ketika ada muncul angka 3, jadi dasarnya adalah dasar 3. Ketika muncul angka 3, diganti 1. Kemudian ketika muncul 5, jadinya P. Kalau muncul angka 11, maka jadinya adalah Q. Kenapa bisa begitu? Karena dasarnya adalah 3. Kita akan cek sebentar bagaimana kalau kita menggunakan dasar yang lain. Ya. Berarti sekarang kita kembali. Yang muncul kan 11. Nah, berarti yang muncul pertama adalah Q. Q, kalau 5, yang muncul adalah P. Kemudian 5 lagi berarti P lagi. Nah, menurut sifat ini, kalau dikali di sini, jadi tambah. Ini jadi ditambah. Kalau muncul 3, kita sepakati jadi 1. Kalau muncul 5, berarti jadi P. Tambah. Nah, kita sederhanakan. Q ditambah 2P per 1 ditambah P. Mana tuh? Oke, bagian B. Mari kita mencoba menggunakan dasar yang lain. Misalnya kita menggunakan dasar 5. Ya. Maka kalau kita punya dasar 5, ketika muncul 5 jadinya 1. Kita bayangkan 5 log 5 ya. Kalau muncul 3,
dengan dasar 5, berarti yang dibayangkan kita 5 log 3. Kalau ini kan 3 log 5, berarti di sini 1/P. Kalau muncul 11, munculnya apa? 5 log 11. Ada enggak 5 log 11? Tidak ada. Berarti eh, kita buat aturannya dulu. Kalau 3 log 5 itu sama dengan P, berarti 5 log 3 itu sama dengan 1/P. Ya. Kalau 5 log 3 dikali 3 log 11, ini tentu sama dengan 1/P dikali Q. Nah, berarti ini sama dengan Q per P. Ya, ini cakaran ya. Berarti kalau muncul 11, yang muncul adalah Q per P. Nah, sekarang bagaimana? Dengan menggunakan dasar 5, 15 log 275, itu kan bisa kita ubah menjadi seperti ini. Log 11 dikali, 5 kali 5 per log 3 kali 5. Jadi per 5 ya. Muncul 11. Q per P. Muncul 5. 1, 5 lagi, 1. Ini tambah. Per. Muncul 3. Berarti 1/P tambah 1. Nah, karena ada penyebut P, kita kali P semua. P dikali P Q per P berarti sisa Q. Ini dikali dengan P, tambah P ditambah P. Dibagi 1, 1/P dikali P, 1, 1 dikali P, P. Hasilnya sama, Q ditambah 2P per 1 ditambah. Sama saja hasilnya, dengan dasar apapun. Nah, tentu lebih enak kalau kita menggunakan dasar di mana angka-angka tersebut lebih sering muncul. Karena ini perlu proses yang lebih panjang. Ini hanya menawarkan cara yang lain yang diperkenalkan oleh Pak Anang, Pak Isbandi Anang Tatur. Selanjutnya, diketahui sistem persamaan linear 3 variabel, X tambah Y kurang 2Z sama dengan 6, bla bla bla. Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu kan adalah himpunan yang anggotanya adalah membuat sistem persamaan ini menjadi benar. Artinya apa? Setiap titik yang disubstitusi ke semua persamaan yang ada dalam sistem ini harusnya bernilai benar. Nah, yang biasa kita dengarkan ada eliminasi, substitusi, determinan, dan banyak cara lain, atau menggunakan operasi baris elementer. Bisa saja kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Tetapi sah-sah saja bagi kita untuk mensubstitusi di awal. Ya, misalnya untuk bagian A kita cek ya. Untuk bagian A 2,3,1. Kita coba. Di sini berarti 2 tambah 3, 5 kurang 2. 5 kurang 2 apakah 6? Bukan. Berarti ini sudah salah. Tidak mungkin jadi jawaban. Karena untuk persamaan pertamanya keliru. Ya. Kemudian yang kedua. 5 tambah 3. X-nya 5, Y-nya 3, Z-nya 2. 5 tambah 3, 8. 2 kali 1, 2. 8 kurang 2, 6. Oke. Untuk sementara benar. Ya. Tidak boleh langsung diklaim itulah jawabannya. Untuk sementara benar. Kita cek lagi yang bagian C. 4, 4, 1. 4 tambah 4 kurang 2. 6. Oke. Dia juga berpotensi. Selanjutnya. 3, 2, 2. X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 2. 3 tambah 2, 5. 2 kali 2, 4. 5 kurang 4. 1. Bukan 6. Berarti ini salah. Oke. 5, 2, 4. 5. X-nya 5. Tambah 2, 7. 2 kali 4, 8. 7 kurang 8. Bukan 6. Berarti ini juga salah. Nah, berarti pilihan kita sisa 2. Apakah 531 atau 441? Yang jelas 531 dan 441 ketika disubstitusi ke persamaan pertama dia benar. Sekarang kita tes bagian B dan C ini di persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, X kurang Y tambah 3Z sama dengan 3. Untuk bagian B-nya apa benar? 5 kurang Y-nya 3 tambah
3 kali 1. 5 kurang 3, 2. Tambah 3, 5. Padahal di soal maunya 3. Tidak sama. Berarti ini salah. Tidak ada kalimat lain. Yang benar adalah bagian C. Kita cek. Apakah bagian C ini memang betul untuk ketiga persamaan ini. Kita sudah cek di awal ini sudah benar. Kalau di sini bagian C-nya berarti 4, 4 kurang 4 tambah 3 kali 1. 0, 3 kali 1, 3. Benar ya? Oke, untuk yang ketiga, 2X ditambah Y kurang Z sama dengan 11. 4, 4, 1 lagi, berarti 2 kali 4 ditambah 4 kurang 1, apakah sama dengan 11? 2 kali 4, 8, tambah 4, 12, kurang 1, 11. Betul juga, berarti memang jawabannya adalah bagian C. Apakah cara yang lain bisa? Bisa saja, tapi biasanya menurut saya pribadi itu relatif lebih panjang. Berikutnya soal ini sebenarnya pernah muncul di tryout yang pertama. Ini dicari himpunan penyelesaian, tetapi hanya terdiri dari satu persamaan. Linear, 2 variabel, biasanya itu menggunakan parameter. Karena kalau kita mengambil semua titik yang ada di dalam garis ini tentu akan banyak sekali. Mungkin saja di antara A, B, C, D, E ini ada yang benar, tapi apakah berlaku untuk semua? Nah, tentu saja untuk bagian A, terlepas dari benar salahnya, tidak mungkin karena pasti tidak hanya titik ini yang memenuhi. Ini juga. Di garis 3X tambah 5Y kurang 9 sama dengan 0 ini begitu banyak begitu banyak titik-titik yang memenuhi persamaan ini. Sementara kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian, artinya apa? Semua titik pasangan X dan Y yang memenuhi ini. Maka biasanya kita mengambil parameter. Ini tidak jelas, jawabannya adalah bagian E. Apa betul? Kita cek. 3X ditambah 5Y kurang 9 sama dengan 0. Kita ambil nilai X-nya sama dengan X1, maka nilai Y-nya kita peroleh tentu dari mensubstitusi nilai X sama dengan X1 ke persamaan. Berarti 3X1 ditambah 5Y kurang 9 sama dengan 0. 5Y sama dengan negatif 3X1 tambah 9. Y sama dengan negatif 3X1 tambah 9 per 5 atau 9 kurang 3X1 per 5. Jadi pasangan himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, ya, di mana hasilnya adalah X-nya itu sama dengan X1 dan Y-nya sama dengan 9 kurang 3X1 per 5. Oke. Sesuai ya. Kita lanjut. Soal ini tentang program linear yang dicari adalah nilai maksimum. Biasanya soal-soal seperti ini kan kita gambar. Ya. Kita gambar, kemudian kita menguji titik-titik sudut yang nilainya akan optimum, entahkah dia maksimum atau minimum. Tapi kita akan mencoba menggunakan cara lain. Coba kita identifikasi pertidaksamaan yang ada, X tambah Y sama dengan 40, X tambah 3Y kecil sama dengan 90, X dan Y-nya besar sama dengan 0. Ini fungsi kendalanya atau fungsi pembatasnya, coba kita cek gradiennya. Gradiennya ini kan negatif dari koefisien X dibagi koefisien Y. Berarti ini M-nya sama dengan negatif 1. Kalau ini M-nya sama dengan negatif 1/3. Ya. Nah, setelah itu di fungsi tujuan fx, y sama dengan 20x ditambah 30y. Ini gradiennya berapa? M-nya sama dengan negatif 20 per 30. Sama dengan negatif 2 per 3. Sekarang bandingkan gradiennya ini dengan ini. Gradien yang ada. Ternyata gradien dari fungsi objektif itu terletak antara gradien dari fungsi-fungsi pembatas. Kalau ini kita anggap M1, M2, M3. Maka M1 itu
lebih kecil dari M3, lebih kecil daripada M2. Kalau ini terjadi, ini kan fungsi tujuan dari fungsi set, dari fungsi fx, y, maka dapat kita pastikan bahwa nilai maksimum dari fungsi objektif ini diperoleh dari titik potong garis fungsi kendala ini. Ya, jadi langkahnya kita sisa mencari titik potongnya ini. Oke, titik potong dari fungsi kendala, ya kita bisa pakai cara eliminasi, substitusi. X tambah Y sama dengan 40, X tambah 3Y sama dengan 90. Kita kurang, 3Y kurang Y, 2Y, ini habis, ini 50, 90 kurang 40 ya, Y sama dengan 25. Nah, tentu saja kalau X tambah Y-nya 40, Y-nya 25, maka 40 kita akan dapat X sama dengan 15. Kita tidak perlu menguji yang lain karena kita sudah punya dasar yang ini. Kita sisa substitusi X sama dengan 15 dan Y sama dengan 25 pada fungsi kendala. Maka F max itu sama dengan 20 kali 15 ditambah 30 kali 25. Hasilnya 300 ditambah berapa ini? 750 atau 1050. Jadi jawabannya adalah bagian D. Soal berikutnya ini agak panjang ceritanya. Ini soal tentang masih program linear. Yang diminta adalah berapa banyak jenis cenderamata yang dibuat sehingga pendapatannya sebanyak-banyaknya atau maksimum. Nah, kita bisa menggunakan cara yang kita gunakan di soal sebelumnya, tapi tentu saja kita harus buat dulu fungsi kendalanya, fungsi tujuannya seperti apa. Oke, kita menggunakan tabel ya. Kan ada emas, ada perak, ya, kemudian ada gajah, ada apa lagi? Harimau. Oke, harimau. Katanya untuk membuat gajah butuh 2 emas, 2 gram emas dan 2 gram perak. Berarti 2 emas, 2 perak, kan gitu ya. Kemudian kalau mau membuat harimau, cenderamata harimau butuh 3 emas dan 1 perak. Pengrajin memiliki persediaan masing-masing emas 12 gram, emasnya 12, bukan gajahnya yang 12, emasnya yang 12. Kemudian peraknya 8. Yang ditanyakan, selanjutnya harga jual, apa yang dijual? Bukan emas dan perak, tapi gajah. Berarti kita taruh di sini jual, di sini 500.000. Di sini 400.000. Nah, yang mana menjadi fungsi kendala? Kalau saya pribadi biasa menentukan lewat pertanyaannya. Jenis cenderamata, apanya cenderamata itu? Oh, harganya. Berarti ya yang menjadi apa yang dijual itu? Oh, gajah dan harimau. Maka ini yang menjadi variabel X, ini yang menjadi variabel Y. Nah, dari sini kita bisa membuat fungsi kendala. Pertama, 2X ditambah 3Y itu kecil dari 12 karena stoknya hanya 12, tidak mungkin lebih hasilnya. Kemudian untuk perak 2X ditambah Y itu lebih kecil dari 8. Tentu X dan Y-nya harus positif. Karena tidak mungkin kita membuat gajah dan harimau nilainya negatif. Nah, fungsi kendalanya di harga jual tadi. Fx, Y sama dengan 500.000 X ditambah 400.000 Y. Nah, selanjutnya kita coba selesaikan. Kita gunakan gradien ya, 2X tambah 3Y kecil 12
2X ditambah Y kecil sama dengan 8. Kemudian Fx, Y-nya 500.000 X tambah 400.000 Y. Ini gradiennya berapa? M-nya sama dengan negatif 2/3. Lawan dari koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Kalau ini M-nya sama dengan negatif 2/1 atau negatif 2. Kalau ini M-nya, M-nya sama dengan negatif 500.000 per 400.000. Sama dengan negatif 5/4. Nah, kalau kita banding-bandingkan ini kan sama dengan negatif 8/12 ya. Ini sama dengan negatif 24/12. Ini negatif 15/12. Berarti kembali kita lihat bahwa gradien dari fungsi tujuan itu terletak di antara gradien fungsi-fungsi kendala. Artinya apa? Nilai maksimumnya itu ada di antara terletak pada titik potong fungsi kendala. Berarti solusi maksimumnya kita cari dulu titik potongnya saja. Titik potong dari fungsi kendala. Tanpa perlu mengecek yang lainnya. 2X tambah 3Y sama dengan 12. 2X ditambah Y sama dengan 8. Dikurang 3Y kurang Y 2Y. 12 kurang 8 4. Maka Y-nya sama dengan 2. Selanjutnya 2X tambah Y sama dengan 8. 2X tambah 2 sama dengan 8. Maka tentu X-nya sama dengan 3. Apa itu X? Gajah. Apa itu Y? Harimau. Berarti dia hanya perlu membuat 3 gajah. Ya, 3 gajah dan 2 harimau. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir video ini. Jika ada yang hendak kita diskusikan, boleh kita tuliskan di kolom komentar. Dan mohon juga memberikan saran dan dukungannya untuk perbaikan video kita di masa-masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.